Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu penindasan dan penegakan hukum? Penindakan hukum sendiri merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindasan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain, lebih baik secara preventif maupun represif. Adapun pelindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintahan atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Sejumlah ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum. Dalam pelindungan hukum terdapatlah harkat martabat manusia di dalam masyarakat pidana pada kekakatnya setelah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Secara Pidana KUHP. Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada masyarakatnya agar hak-hak yang telah diberikan oleh pemerintah untuk warganya tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang ada. Teman-teman, kalian tahu tidak apa dasar hukum yang mengatur pelindungan dan penegakan di Indonesia? Dasar hukum yang mengatur penegakan dan pelindungan di Indonesia adalah UUD tahun 1945. Ada 3 pasal yang terkait. Pasal yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 yang berisi tentang setiap warga negara bersama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu sendiri. Pasal yang kedua yaitu pasal 28D ayat 1 yang berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Pasal yang terakhir atau pasal yang ketiga yaitu tentang pasal 28I ayat 5 yang berisikan tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi. Perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia itu wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, wujudnya perdamaian dan kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang di suasana damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala hal kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Adanya peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh dalam lingkungan keluarga: 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Sekolah itu seperti mencontek ketika ulangan, datang terlambat, bolos saat mata pelajaran, terus tidak mendengarkan penjelasan guru. Dalam lingkungan keluarga, itu yang pertama ada melakukan tindakan kriminal kepada orang lain, memain hakim sendiri. Yang ketiga ada tidak mengikuti gotong royong dan memberikan alasan yang tidak jelas dan lain sebagainya. Berbagai macam contoh kasus pelindungan dan penegakan di Indonesia. Salah satu contoh kasus terhadap penegakan yaitu terjadi pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim dan 1 penjara di Surabaya yang terkait korupsi. Lalu kasus perlindungan. Salah satu contohnya yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2021 di mana Komnas Perempuan dan Pengadilan Hukum di Bandung melindungi 13 santriwati
yang terkait dengan kasus kekerasan seksual. Keadilan dan ketertiban. Perlindungan dan penegakan hukum itu merupakan pilar fundamental dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Sistem hukum yang efektif berfungsi sebagai penjaga keseimbangan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap warga negara itu hidup dalam lingkungan yang aman dan adil. Sementara itu, perlindungan dan penegakan hukum itu merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang. Dengan terus berupa untuk proses yang kompleks, integrasi, dan adaptasi, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan efektif untuk semua. Hukum adanya Sika, ini kan? Ya. Tanya kan, kalian ke pasti Indonesia diatur dalam UUD. Ada kan hukum dan pengertian Perlindungan hukum adalah dan perlindungan hukum. Hukum itu merupakan pilar ulang.